Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Keramat. Abdullah bin Mubarak mengisahkan, "Aku pernah tinggal di Mekah. Saat itu Mekah tertimpa krisis pangan sangat parah. Orang-orang berkumpul meminta diturunkan hujan di tanah Arafah. Akan tetapi yang ada hanyalah suhu panas yang semakin meningkat. Mereka tinggal di sana selama 1 Jumat sampai Jumat berikutnya. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Di antara mereka, aku melihat seorang laki-laki hitam yang lemah tubuhnya. Ia mendirikan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Tuhannya, kemudian bersujud dan berkata, 'Demi keagunganmu, aku tidak mengangkat kepalaku dari sujud sehingga engkau menurunkan hujan kepada hamba-hambamu.' Beberapa saat kemudian, aku melihat segumpal awan mendung yang tampak, kemudian segumpal mendung lain yang menyatu dengannya. Setelah itu langit menurunkan hujan seperti sumur yang menumpahkan air. Ia memuji Allah dan pergi. Aku mengikutinya hingga melihatnya masuk ke dalam rumah. Setelah mengetahui persis tempatnya, aku pulang. Keesokan harinya, aku membawa beberapa dirham dan dinar. Aku datang ke rumah penjual budak itu. Aku berkata kepada pemiliknya, 'Aku butuh seorang budak yang hendak aku beli.' Pemilik rumah itu pun mengeluarkan sekitar 30 budak. 'Apakah masih ada yang lain?' tanyaku. 'Masih ada satu yang menghindar dari orang-orang dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Perlihatkan ia kepadaku.' Pemilik rumah tersebut mengeluarkan budak itu. Benar, yang dibawa adalah budak yang aku lihat kemarin. Aku berkata kepadanya, 'Berapa engkau menjualnya?' 20 dinar. 'Tetapi untukmu aku menjualnya 10 dinar, timpal pemilik rumah. 'Tidak, aku akan menambahkan harga itu menjadi 27 dinar. Ia menerimanya, lalu aku mengambil tangan si budak dan kembali ke rumah. Setelah itu, budak itu berkata kepadaku, 'Wahai Tuan, mengapa engkau membeliku, padahal aku tidak mampu mengabdi kepadamu? Aku membelimu agar engkau menjadi tuanku dan aku mengabdi kepadamu. Mengapa engkau melakukan demikian? Sebab kemarin aku melihat engkau berdoa kepada Allah dan doamu dikabulkan. Aku mengetahui karomahmu. Apakah engkau melihatnya?' 'Iya.' 'Apakah engkau akan memerdekakan aku?' 'Engkau merdeka karena Allah semata.' Selanjutnya aku mendengar sebuah suara yang tidak aku ketahui fisiknya. 'Wahai Ibnu Mubarak, bergembiralah, sebab Allah Ta'ala mengampuni dosamu.' Kemudian Ibnu Mubarak mengambil wudhu dengan sempurna dan melaksanakan sholat 2 rakaat dan berkata, 'Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemerdekaan tuanku yang kecil. Bagaimana dengan pemerdekaan tuanku yang besar?' Si budak juga berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu mengangkat tangannya, 'Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa aku telah menyembah kepadamu selama 30 tahun. Dan perjanjian antara aku dan engkau adalah engkau tidak membuka tutupku. Apabila engkau telah membukanya, maka ambillah aku kembali kepadamu.' Setelah mengucapkan doa itu, ia jatuh mendadak, ia mati. Aku mengafaninya, namun tidak begitu bagus. Aku menyolatinya dan menguburnya. Ketika tidur, aku bermimpi melihat orang laki-laki tampan dengan pakaian bagus bersama seorang laki-laki besar dengan penampilan yang sama dengannya. Mereka meletakkan tangannya di atas yang lain.
Ia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Selanjutnya ia berjalan. Aku menjawabnya, "Siapa kamu?" "Aku Muhammad Rasulullah, dan ini adalah Abu Ibrahim." Bagaimana aku tidak malu? Sebab aku memperbanyak sholat. Seorang wali meninggal dunia, akan tetapi engkau tidak mengafaninya dengan baik. Keesokan harinya, aku mengeluarkan jasad wali itu dan mengafaninya dengan kafan yang bersih. Aku menyolatinya dan menguburnya. Semoga Allah merahmatinya. Begitulah kisah pada kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meniru untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti hidupnya akan mulia. Terus dukung channel ini, semoga berkah manfaat. Terima kasih.